warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Abdul Malik. Saya dari kelompok 4 yang beranggotakan 2 orang. Pertama, saya pribadi Fahmi Abdul Malik dengan NIM 202301000038. Yang kedua, rekan saya yaitu Siti Pasastri Alia dengan NIM 202301000031. Di sini kami akan memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran IPA di SD yang diampu oleh Bapak Joko Supramanto, SPD MPD. Adapun judul penugasan kami yaitu model pembelajaran PJBL. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang suatu model pembelajaran, yaitu model pembelajaran Project Based Learning atau biasa disebut dengan PJBL. Di mana dalam pembahasan kami kali ini mencakup tentang pengertian PJBL, sintaks atau langkah-langkahnya, lalu prinsip sosial dan interaksi, serta dampak instruksional dan dampak iringan yang terdapat dalam model pembelajaran Project Based Learning. Nah, langsung saja pada pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama ialah mengenai pengertian model pembelajaran Project Based Learning, di mana terdapat beberapa pendapat. Yang pertama, menurut NIC Department of Education 2009, PJBL merupakan strategi pembelajaran di mana siswa harus membangun pengetahuan konten mereka sendiri dan mendemonstrasikan pemahaman baru melalui berbagai bentuk representasi. Lalu yang kedua, menurut George Lucas Educational Foundation 2005, mendefinisikan PJBL adalah pendekatan pembelajaran yang dinamis, di mana siswa secara aktif mengeksplorasi masalah di dunia nyata, memberikan tantangan, dan mempermudah untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam. Lalu, yang ketiga ada menurut Hosnan 2014, yang menyatakan bahwa Project Based Learning adalah suatu model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Dan model pembelajaran ini menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya dalam beraktivitas secara nyata. Lalu yang keempat, ada menurut Wena 2010, yang menyatakan bahwa model pengajaran Project Based Learning seringkali disebut dengan metode pengajaran yang menggunakan persoalan masalah dalam sistemnya dengan tujuan mempermudah siswa dalam memperoleh pemahaman serta penyerapan teori yang diberikan. Dan model tersebut menggunakan pendekatan kontekstual serta menumbuhkan keahlian siswa dalam berpikir kritis sehingga mampu untuk mempertimbangkan keputusan paling baik yang diambil sebagai solusi penyelesaian dalam permasalahan yang dimiliki, serta dapat mempertimbangkan baik buruknya suatu keputusan yang digunakan sebagai solving terhadap masalah yang dimiliki. Pembahasan selanjutnya ialah sintaks atau langkah-langkah. Menurut Burch-Joyce, sintaks merupakan urutan langkah-langkah pembelajaran yang menunjuk pada fase-fase atau tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh guru bila menggunakan model pembelajaran tertentu. Dan menurut Hosnan 2014, sintaks dalam model PJBL ini diantaranya yang pertama, penentuan proyek. Pada langkah ini, siswa diberikan kesempatan memilih dan menentukan proyek yang akan dikerjakan, baik secara kelompok ataupun mandiri, dengan catatan tidak menyimpang dari tugas yang diberikan oleh guru. Lalu yang kedua ialah perencanaan langkah-langkah penyelesaian proyek kegiatan. Dalam perencanaan proyek ini berisikan aturan main dalam pelaksanaan tugas proyek, pemilihan aktivitas yang dapat mendukung tugas proyek, lalu pengintegrasian berbagai kemungkinan penyelesaian tugas proyek, serta perencanaan sumber ataupun bahan atau alat yang dapat mendukung penyelesaian tugas proyek, serta kerjasama antar anggota kelompok. Lalu yang ketiga ialah penyusunan jadwal pelaksanaan proyek. Melalui pendampingan guru, siswa dapat melakukan penjadwalan semua kegiatan yang dirancangnya dan bisa memperkirakan berapa lama proyek itu harus diselesaikan dari tahap demi tahap. Lalu yang keempat ialah penyelesaian proyek dengan fasilitas dan monitoring guru. Dalam langkah ini, siswa mengimplementasikan rancangan proyek yang telah dibuatnya. Proyek yang telah dibuat tersebut dapat dilakukan berbagai kegiatan proyek yang diantaranya membaca, meneliti, observasi, interview, merekam, berkarya seni, menunjukkan suatu yang telah dikerjakannya. Dan untuk guru biasanya bertugas untuk memonitor siswa dalam pengerjaan proyek tersebut. Lalu yang selanjutnya penyusunan laporan dan mempresentasikan hasil yang telah dikerjakan, baik itu berupa karya seni, karya tulis, ataupun sebagainya. Dan yang terakhir ialah evaluasi proses, yang mana guru dan siswa pada akhirnya
Melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil tugas proyek yang telah dikerjakan. Baik, untuk selanjutnya itu secara lebih detailnya langkah-langkah pembelajaran dengan menggunakan model Project Based Learning dilaksanakan dalam 3 tahap pelaksanaan 2014, yaitu pertama tahapan perencanaan proyek, merumuskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, menentukan topik yang akan dibahas, mengkelompokkan siswa dalam kelompok-kelompok kecil berjumlah 4-5 orang dengan tingkat kemampuan beragam, merencanakan dan menyusun LKS, merencanakan kebutuhan sumber belajar, dan menetapkan rangsangan penilaian. Selanjutnya itu tahapan pelaksanaan, yaitu penentuan pertanyaan, menyusun rencana proyek, menyusun jadwal, monitoring, menguji hasil, dan evaluasi pengalaman. Selanjutnya itu kegiatan awal, menyiapkan siswa secara psikis dan fisik untuk belajar. Guru menyampaikan cakupan materi yang akan dipelajari dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Guru menyampaikan apresiasi, yaitu dengan mengingat kembali tentang materi yang berhubungan dengan materi yang akan dipelajari. Guru memberikan penguatan atau motivasi kepada siswa yang menjawab pertanyaan dengan benar, dengan kata pujian bagus, iya, benar, dan lain-lain. Guru meminta siswa untuk duduk secara berkelompok yang telah ditetapkan sebelumnya. Guru membagikan LKS untuk setiap siswa dalam tiap kelompok. Selanjutnya itu kegiatan inti, penentuan pertanyaan mendasar. Guru mengemukakan pertanyaan awal mengenai pengetahuan dan pengalaman belajar yang dimiliki siswa. Menyusun perencanaan proyek, guru mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok yang heterogen 4-5 siswa. Guru memfasilitasi setiap kelompok untuk menentukan ketua secara demokratis dan mendeskripsikan masing-masing setiap anggota. Kemudian membagikan lembar kerja proyek pada masing-masing kelompok. Guru dan siswa membicarakan aturan main untuk disepakati bersama dalam proses penyelesaian proyek, seperti pemilihan aktivitas, waktu maksimal yang direncanakan, tempat pelaksanaan proyek, hal-hal yang dilaporkan, serta alat dan bahan yang dapat diakses untuk membantu penyelesaian proyek. Menyusun jadwal proyek, siswa menyusun jadwal pelaksanaan proyek, yaitu menyusun tahap-tahap pelaksanaan proyek dengan mempertimbangkan kompleksitas, langkah-langkah dan teknik penyelesaian proyek, serta waktu yang ditentukan guru. Selanjutnya itu memonitor siswa dan kemajuan proyek. Siswa menyelesaikan proyek dengan difasilitasi dengan dipantau guru, yaitu mencari atau mengumpulkan data atau material dan kemudian mengolahnya untuk menyusun atau mewujudkan bagian demi bagian sampai dihasilkan produk akhir. Guru memfasilitasi siswa dalam membuat laporan, termasuk melaporkan proses berlangsungnya tugas proyek serta menceritakan hambatan dalam pengerjaan tugas proyek sebagai bentuk refleksi kegiatan dalam pembelajaran. Menguji hasil, mempresentasikan atau mempublikasikan hasil proyek, yaitu menyajikan produk dalam bentuk presentasi, diskusi untuk memperoleh tanggapan dari siswa yang lain dan guru. Mengevaluasi pengalaman guru dan siswa, melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah dijalankan. Yang terakhir yaitu kegiatan akhir, guru melakukan tanya jawab dengan siswa membuat rangkuman atau kesimpulan. Guru memberikan tugas lanjut untuk memacu kreativitas siswa. Tahapan penilaiannya yaitu pada tahap ini guru melakukan evaluasi terhadap hasil kerja masing-masing kelompok. Berdasarkan penilaian tersebut, guru dapat membuat kesimpulan apakah kegiatan tersebut perlu diperbaiki atau tidak. Dan bagian mana yang perlu diperbaiki. Penilaian yang dilakukan guru adalah penilaian proyek, meliputi penilaian dari tahap perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, dan penyajian data. Karunia 2016. Pembahasan selanjutnya ialah prinsip reaksi. Prinsip reaksi ini memberikan aturan dalam permainan yang berlaku untuk setiap model pembelajaran. Di dalam model pembelajaran PJBL ini, guru berperan sebagai fasilitator dan pembimbing siswa jika mengalami kesulitan. Guru akan memberikan pengarahan, penjelasan jika ada siswa yang merasa kesulitan. Kemudian, guru juga akan membimbing siswa untuk melakukan presentasi hasil produk atau karya di depan kelas. Lalu pembahasan selanjutnya ialah dampak pengiring.
Dampak pengiring ini ialah hasil belajar sampingan atau iringan yang dicapai sebagai akibat dari penggunaan model pembelajaran tertentu. Serta secara umum dampak pengiring yang akan dirasakan siswa adalah kepercayaan diri dalam menyelesaikan proyek individu ataupun kelompok, disiplin, lebih inovatif dalam menyalurkan ide-idenya, lebih kompak dengan teman sebayanya, tanggung jawab, mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi, serta kreatif dan jujur. Selanjutnya yaitu dampak instruksional. Dampak instruksional adalah hasil belajar yang dicapai atau yang berkaitan langsung dengan materi pembelajaran. Jadi, dampak instruksional merupakan kemampuan siswa yang diperoleh setelah dilaksanakannya pembelajaran. Dampak instruksional setelah melaksanakan pembelajaran, PJBL kepada siswa adalah siswa lebih kreativitas dan termotivasi dalam belajar. Untuk kesimpulannya, model pembelajaran PJBL ini ialah model pembelajaran yang melibatkan siswa dalam mengembangkan pengetahuan mereka sendiri dan mendemonstrasikan pengetahuan baru melalui berbagai bentuk representasi. Model ini juga merupakan pendekatan yang fleksibel dan adaptif yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi dan konteks, tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada pengembangan keterampilan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikasi. PJBL merupakan model pembelajaran yang sangat potensial untuk meningkatkan kualitas pembelajaran siswa, namun keberhasilan implementasi PJBL sangat bergantung kepada kesiapan guru, dukungan sekolah, serta keterlibatan aktif siswa. Dengan perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang konsisten, PJBL dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi tantangan pendidikan di era digital. Sekian pembahasan dari kami dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata atau lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.